semua. Saya mau menyapa teman-teman sekalian. Happy Saturday. Mari kita siapkan hati kita untuk kita memulai ibadah kita hari ini. Saya berdoa biar kuasa Tuhan, hadiratnya akan turun dimanapun kita berada. Dan saya berdoa biar ibadah hari ini boleh menjadi ibadah yang mengubahkan kehidupan setiap kita. Amin. Tapi sebelum itu mari yuk sama-sama kita satu di dalam doa. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini Tuhan, untuk kesempatan yang baru Tuhan, minggu yang baru Tuhan, kami boleh beribadah, kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu. Mari Tuhan Kau turun di tengah-tengah kami, dimanapun kami berada, hadirat-Mu itu boleh menjamah setiap kami. Kami siap untuk memuji nama-Mu dan kami berdoa biar sungguh Tuhan pujian penyembahan kami boleh menjadi doa yang harum di hadapan. Mari yang siap untuk memuji Tuhan bersama saya katakan amin, amin, amin. Mari berikan kemuliaan buat Tuhan kita sekali lagi. Amin.
Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Semua hal pasti ada jalan bersama Dia. Yang percaya sama-sama saya katakan amin. Amin. Jesus, all things new, Lord. Oh. So
praise you, oh Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat hari ini. Hari ini Tuhan kami rindu menghadap tata kudus-Mu sekali lagi. Haleluya. Jesus. Kenapa ya syiriana. Oh, kenapa lama ya syiriana lama ya. Doesn't matter what I've done, you're there for me. It doesn't matter what I've done, you love for me. You wipe away the tears, you leave me when I fall. My life is saved by the mercy of your grace. It doesn't matter where I go, you walk with me. It doesn't matter where I fall, you love for me. Wipe away the tears, you leave me when I fall. My life is saved by the mercy of your grace. Doesn't matter where I run, you're there for me. Yes, Lord. It doesn't matter what I've done, your love for me. You wipe away the tears, you leave me when I fall. My life is saved by the mercy of your grace. It doesn't matter where I go, you're there for me. It doesn't matter when I fall, you cover me. You wipe away the tears, you leave me when I fall. My life is saved by the mercy of your grace. You are my Father, provider, you're my deliverer. Your mercies embrace me, surrounds me through your everlasting love. Father, I worship you. Father, I worship you. Mari sekali lagi nyanyikan lagu ini. You are my Father. Doesn't matter where I go, you're there for me. It doesn't matter. It doesn't
through your everlasting love. Father, I worship you. Oh, you are my Father, Lord. You are my Father, provider. You're my deliverer. Your mercies embrace me, surrounds me through your everlasting love. Father, I worship you. You are my Father, provider. You're my deliverer. Your mercies embrace me, surrounds me through your everlasting love. Father, I worship you. You are my Father. You are my provider. You are my Lord. You are my everything. Jesus. Terima kasih Tuhan pada hari ini. Terima kasih untuk setiap kesempatan. Terima kasih untuk anugerah-Mu yang sungguh indah di dalam kehidupan kami. Bapak Allah, sebentar kami mau belajar firman-Mu. Ajar kami biar kami boleh mengerti apa yang Engkau ingin Engkau sampaikan kepada kami. Biar hati kami boleh menjadi tanah yang gembur. Biar benih yang ditabur itu boleh bertumbuh berkali-kali lipat di dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih, kami berdoa menyerahkan ibadah kami selanjutnya dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari persiapkan hati kita, mari persiapkan persembahan kita. Mari kita memberi dengan hati yang penuh dengan sukacita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Amin. Sebelum kita memberi yang terbaik, aku ingin sharing sedikit. Di Matius 6 dikatakan, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Saat ini aku ingin membagikan hanya 2 poin. Yang pertama, kebaikan Allah itu sesuatu yang kita bisa lihat. Alkitab berkata, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Kadang kita itu harus mengambil waktu sedikit dan mulailah melihat sekitar hidup kita. Percayalah, kebaikan Tuhan itu ada di mana-mana. Walaupun itu burung-burung yang di udara atau hal kecil yang kita dapat syukuri. Meskipun juga hal besar yang kita sering lupakan. Semua itu dapat kita syukuri. Jadi, ambillah waktu sedikit dan lihatlah kebaikan Tuhan itu. Jadi yang pertama, marilah kita pikirkan dan rasakan kebaikan Tuhan. Yang kedua, Filipi berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Tuhan mengingatkan kita, janganlah kamu khawatir tentang apapun, tapi nyatakanlah keinginanmu, pergumulanmu kepada Allah.
dalam doa dan dalam ucapan syukur. Jadi Tuhan itu di sini ingin kita untuk berdoa dan membawa beban kita kepada Dia. Bukankah itu bukan supaya Tuhan itu berubah pikiran? Itu bukan supaya Tuhan itu bertindak dalam cara yang lain agar kita dapat tercukupi, agar hidup kita itu dapat lebih tercukupi. Tapi Tuhan itu ingin kita untuk berdoa supaya kita itu yang berubah, agar kita dapat melihat dan dapat percaya kalau Tuhan itu tidak akan pernah berubah. Saat-saat yang sukar itu akan datang, itu akan terjadi. Tapi Tuhan, Dia itu sama dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Tuhan itu yang merawat kamu. Dari dulu, hidup kita itu di mata Tuhan itu sangat berharga. Kita itu sangat penting buat Tuhan, dan hal itu tidak akan pernah berubah walaupun situasi kita berubah. Amin. Jadi dua hal. Saat kita memberi, marilah kita rasakan kebaikan Tuhan. Dan janganlah khawatir, tapi berdoalah. Dan ketahuilah, dan percayalah kalau Tuhan itu selalu sama, tidak pernah berubah. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih ya Bapak untuk saat ini kami dapat memberi yang terbaik, kami dapat mengucap syukur kepadamu lagi. Terima kasih untuk hidup yang Kau beri, hal-hal yang Kau beri, dan perawatanmu di hidup kita. Terima kasih kalau Engkau selalu baik dan Engkau tidak pernah berubah. Dalam nama-Mu Tuhan, kami siap memberi yang terbaik. Amin. Marilah kita memberi dengan sukacita, karena Tuhan mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Amin. Ada kalian. So, kembali lagi bersama saya Edwin Christian di Chat Community Harvest Announcement Time. Dan hari ini saya lagi ada di Cimory Prigen untuk menginformasikan info-info terupdate untuk teman-teman sekalian. Dan yang pertama, untuk kalian simak, kita ada ibadah setiap hari Sabtu jam 5 sore di Amaris Bintoro, Kota Surabaya. So, jangan lupa jam 5 sore, mari bersama-sama kita beribadah. Yang kedua, buat teman-teman yang rindu untuk bertumbuh lebih dalam lagi di dalam Tuhan, mari bergabung bersama kami di dalam Force Community yang akan diadakan setiap hari Jumat jam 7 malam. So, catat Jumat jam 7 malam, kita ada dua Force Community. Yang pertama ada di daerah timur Surabaya dan yang kedua ada di daerah barat Surabaya. Untuk info lebih lanjut dapat menghubungi saudara Friska Tomodi Renata. Yang ketiga, buat teman-teman yang rindu untuk memberikan persembahan dan perpuluhan, bisa diserahkan ke Modi Renata. So, itu semua pengumuman terupdate untuk minggu ini. Sampai jumpa di lain kesempatan and God bless you. Shalom Community Harvest Church. Wah, berjumpa lagi kita di online service kita minggu ini. Dan tidak terasa bahwa hari ini, tepatnya minggu ini ya, kita merayakan Paskah, yaitu kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Baik, saya berdoa dimanapun kalian berada, kalau kalian mendengarkan firman malam hari ini, kiranya firman Tuhan ini bisa memberkati dan mengubah hidup kalian. Baik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita sama-sama satukan hati kita untuk berdoa. Bapak, terima kasih atas malam ini. Kalau kami masih ada boleh kesempatan kembali berhimpun bersama, meskipun kami terpisah oleh ruang dan waktu dan tempat, tapi kami percaya Tuhan, di dalam Tuhan kami bisa bersatu. Dan terima kasih Tuhan, kalau 2000 tahun lalu, Tuhan, apapun kondisi dan keadaan kami, Tuhan boleh mati menebus setiap dosa kami, mendamaikan kami dengan Allah Bapa dan membawa kami layak, bukan karena perbuatan baik kami, tetapi karena darah-Mu yang sudah menebus, membasuh bersih seluruh dosa kami. Karena Bapa, aku berdoa biar Engkau memberkati firman malam hari ini melalui bimbing hamba-Mu,
Biar firman ini boleh menjadi terang, firman ini boleh menjadi dorongan, firman ini boleh menjadi kekuatan, tenaga, bahkan terang di dalam setiap musim di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan, amin, amin, amin. Oke, Komida Ever Church, saya berdoa dimanapun kalian berada, kalian tetap sehat, kalian tetap semangat, ya kan? Apapun musim hidup kalian, percayalah Tuhan Yesus baik di dalam hidup kita. Baik, malam hari ini judul dari firman saya adalah Exit or Way Out. Saya ulangi sekali lagi, Exit or Way Out. Ya. Jalan keluar atau way out. Rasanya salah kan ini judulnya. Oke, karena ini adalah sebuah sinon kata yang sama, exit dan way out. Jadi judul kalau bahasa malam hari ini adalah bukan exit dan way out, tetapi adalah dead end or way out. Saya ulangi, dead end or way out. Dead end adalah jalan buntu. Way out adalah jalan keluar. Nah, saudara, mengapa saya mengatakan dead end or way out? Karena malam ini yang menentukan apakah musim kita ini akan menemui dead end, jalan buntu, atau kita menemukan yang namanya way out, jalan keluar, itu tergantung sikap dan keputusan kita. Jadi saudara, saya berdoa biarlah malam hari melalui firman Tuhan ini kita bisa menemukan yang namanya way out, jalan keluar. Oke, so are you ready? Baik, kalau kalian siap, mari kita buka Alkitab kita. Kita pertama baca di dalam kitab Lukas, ya. Injil Lukas pasal yang ke-8 ayat 1 sampai ayat yang ke-3. Saya bacakan di ayat pertama, dikatakan, tidak lama sesudah itu Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ke-12 muridnya bersama-sama dengan dia. Ayat yang kedua, dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat dan dari berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena, yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat. Ayat 3, Yohana istri Kusa, bendahara Herodes, Susana, dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan ini itu dengan harta milik mereka. Baik, saudara, sebelum saya masuk ke dalam cerita ini, banyak sekali orang pada waktu Paskah, mereka membahas mengenai bagaimana Tuhan itu mati, ya, menderita, mudah mati di kayu salib, mencucurkan darah untuk menebus dosa kita. Dan kemudian pada hari ketiga, Allah membangkitkan dia dari antara orang mati. Dia menjadi juru selamat bagi setiap orang yang percaya di dalam namanya. Amin, kan? Bukan? Ini adalah hal yang luar biasa. Ya, kematian Kristus itu membawa dampak yang luar biasa terhadap kita, terutama kita orang yang percaya. Bukan hanya membawa pengampunan, tapi juga membawa pendamaian antara kita dengan Allah. Tapi malam hari ini saya tidak akan membicarakan hal itu, ya, karena saya percaya saat kita bicara Paskah pasti banyak orang bicara mengenai kematian dan kebahagiaan Tuhan. Malam ini saya ingin membicarakan dari sisi yang lain, yaitu dari sisi para murid-murid. Oke, saya bicara dari sisi para murid. Dan di antara banyak murid, ya Tuhan bukan punya 12 murid, tapi banyak murid, saya mengambil satu nama, yaitu Maria Magdalena. Yang tadi kita baca ya di ayat 2 dikatakan, Maria Magdalena ini punya sebuah background, ya, yaitu dulu dia adalah seorang yang dirasuki oleh roh jahat. Dan bahkan yang roh jahat yang merasuki Maria Magdalena itu bukan cuma satu, tapi Alkitab mengatakan ada 7 roh jahat. Dan setelah dia berjumpa dengan Yesus, Tuhan membebaskan dia dari 7 roh jahat ini. Dan sejak hari itu dia mengikut Tuhan. Saudara, kalau kita melihat Maria Magdalena ini punya masa lalu yang buruk, dirasuki 7 roh jahat. Kenapa Alkitab tidak mencatat? Ya kan? Tapi saya percaya, pasti hidupnya adalah sebuah hidup yang menderita. It's a miserable life. Ya, pasti masa lalunya itu penuh dengan penderitaan, hal yang tidak nyaman. Bayangkan yang merasuki dia bukan cuma satu, itu 7 roh jahat. Tapi saudara, di satu titik dia berjumpa dengan Yesus. Dan Tuhan membebaskan dari 7 roh jahat ini. Artinya sejak hari pembebasan itu, Maria memiliki a new beginning in her spiritual journey. Ya, Maria mengalami namanya lahir baru. Wah,
hidupnya berubah. Dulu dia punya masa lalu yang sangat buruk, ada 7 roja yang merasuki dia, tapi bisa berjumpa dengan Yesus, hidupnya penuh dengan kasih karunia. Dia tidak lagi hidup dalam penderitaan, tapi dia hidup di dalam damai sejahtera. Saudara, di titik ini Maria punya sebuah permulaan yang sangat baik. Punya start, punya new beginning yang sangat indah setelah masa lalu yang sangat buruk. Berapa banyak dari kita juga punya masa lalu yang buruk, bukan? Kita punya masa lalu yang kelam. Tapi saat kita berjumpa dengan Yesus pertama kali dan kita mendengar Injil, kita memutuskan, kita mau percaya kepada Tuhan, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dengan hati percaya, dengan mulut mengaku Yesus adalah Tuhan, kita lahir baru, kita menerima baptisan, kita dibaptis dalam nama Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Wah, hidup kita yang lama, manusia kita yang lama sudah dikubur. Paulus mengatakan kita adalah ciptaan yang baru. Wah, bahkan Yesus mengatakan Tuhan memberikan kepada kita hati yang baru, roh yang baru. Luar biasa. Beginning yang sangat-sangat indah. Tapi saudara, saya ingin melanjutkan. Apa yang terjadi dengan Maria? Setelah dia punya masa lalu yang buruk, lalu Tuhan Yesus menyelamatkan dia, membebaskan dia, dia punya new beginning. Tidak lama kemudian, dia melihat dan mengalami satu peristiwa yang hari ini kita kenal dengan Jumat Agung. Yaitu dia melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana Tuhan Yesus yang tanpa dosa, tanpa kesalahan apapun, diperlakukan tidak adil di depan Pontius Pilatus. Tahu-tahu semua ceritanya. Dia melihat dengan mata kepalanya sendiri, the Savior, the Lord, itu diadili dengan cara yang tidak adil. Dan saat itu banyak orang Yahudi di waktu itu lebih memilih seorang penjahat yang bernama siapa? Barsabas daripada Tuhan. Bagi banyak orang Yahudi, penjahat ini lebih layak untuk diselamatkan daripada Tuhan Yesus. Maria melihat dan mengalami juru selamatnya, Tuhannya, itu diperlakukan dengan tidak adil. Tidak lama setelah itu, dia harus melihat kejadian kedua. Dia melihat bagaimana Tuhannya dipaku di atas kayu salib. Saudara, hal ini menghancurkan hati Maria. Bagi Maria, sebelum dia ketemu Tuhan, dia punya masa lalu yang buruk. Dia hidup di dalam kuasa kegelapan. Tapi setelah dia berjumpa dengan Tuhan, dia dibebaskan. Dia mengalami damai dan sukacita. Dia menaruh seluruh pengharapannya kepada Tuhan. Dia menaruh seluruh masa depannya kepada Tuhan. Tuhan adalah pengharapannya. Tapi saudara, pada saat Maria melihat Tuhan diadili dengan tidak adil dan diputuskan bahwa Tuhan hari itu akan disalib, dan dia melihat bagaimana dia dimahkotai duri, bagaimana tangan Tuhan, kaki Tuhan dipaku di atas kayu salib. Saudara, saya percaya hati Maria Magdalena itu pasti remuk. Dia melihat sang harapan. Dia melihat Tuhan yang dia kasihi harus mengalami hal yang sedemikian menderita dan mengerikan. Nah, saudara, di titik itu Maria merasa masa depannya itu mungkin hilang. Tapi kalau kita ingat pada satu di atas kayu salib, para pemimpin Yahudi itu mengatakan kepada Tuhan, Yesus, kalau Engkau adalah Mesias anak Allah, turun, maka kami akan percaya padamu. Saudara, bisa nggak Tuhan itu turun? Tentu. He can do anything. Nothing is impossible for him. Tapi saudara, kalau hari itu Tuhan turun, maka kita tidak akan beroleh selamat. Dan saudara, mungkin Maria saat mendengar perkataan itu, mungkin dia berharap dalam hatinya, Tuhan, kok bisa kau turun Tuhan? Karena kau adalah sumber pengharapanku.
Tanpa Engkau nggak bisa hidup. Engkau adalah sumber sukacita, damai sejahtera, pengharapanku, masa depanku. Tapi kita mencatat, Yesus tetap berada di kayu salib. Dan saudara, setelah 6 jam Tuhan disalib dari jam 9 sampai jam 3 sore, akhirnya Tuhan mati di atas kayu salib. Dan saya mengajak kita membaca pasal berikutnya. Di dalam kitab Markus pasal 15. Markus pasal 15 ayat 39 sampai ayat 41. Di sana katakan, waktu kepala pasukannya berdiri berhadapan dengan dia, melihat matinya, mengembuskan nafas terakhir seperti itu, berkatalah ia, sungguh orang ini anak Allah. Ayat 40. Ada juga beberapa perempuan yang melihat dari jauh, di antaranya Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus muda, dan Yoses serta Salome. Mereka semuanya telah mengikut Yesus dan melayaninya waktu ia di Galilea. Ada juga di situ banyak perempuan lain yang telah datang ke Yerusalem bersama-sama dengan Yesus. Kita mencatat Maria melihat dan mengalami Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Saya melanjutkan lagi membaca dalam kitab Yohanes. Injil Yohanes pasal 19 ayat 45 sampai 47. 45, nah sesudah dengarnya keterangan kepala pasukan, ia berkenan memberikan mayat itu kepada Yusuf. Jadi Tuhan Yesus mati, lalu ada Yusuf dari Arimatea. 46, Yusuf pun membeli kain lenan, kemudian ia menurunkan mayat Yesus dari salib dan mengafaninya dengan kain lenan itu. Lalu ia membaringkan dia di dalam kubur yang digali di dalam bukit batu. Kemudian digulingkannya sebuah batu ke pintu kubur itu. 47, Maria Magdalena dan Maria ibu Yoses melihat di mana Yesus dibaringkan. Saudara, inilah scene terakhir. Setelah Maria melihat Tuhan mati, Maria harus melihat Tuhan Yesus dikuburkan di dalam sebuah kubur, ya, kubur batu, dan kemudian sebuah batu digulingkan untuk menutup pintu kubur itu. Saudara, saat saya mengatakan hal ini, saya juga ngomong pada diri saya. Berapa banyak kita ini seperti Maria? Pada saat Maria melihat tubuh Tuhan masuk ke dalam kubur dan batu itu menutup pintu kubur. Artinya, hari itu Maria tahu harapannya, masa depannya, sumber sukacita, sumber damai sejahtera, juru selamat, dan Tuhannya telah mati dan tidak ada harapan lagi. Berapa banyak dari kita yang hari ini kita mengalami musim yang sama seperti Maria. Kita merasa masalah dalam hidup kita itu datang silih berganti, datang bertubi-tubi, kok rasanya satu belum selesai muncul lagi, dua belum selesai muncul lagi sampai kita ini mengalami yang namanya overload. Apapun masalah dan musim yang kita hadapi, entah itu masalah di dalam keluarga, entah itu masalah hubungan, entah itu masalah kesehatan, entah itu masalah studi, masalah pekerjaan, masalah finansial, apapun. Kita mungkin merasa bahwa kita sebagai orang Kristen, kita punya sebuah start, sebuah beginning, permulaan yang baik. Sama seperti Maria, memiliki sebuah permulaan yang baik, dibebaskan dari 7 roh jahat. Tapi kita melihat perlahan demi perlahan Maria melihat juru selamat itu mati. Saudara, saya pun juga berada dalam musim yang sama. Kelihatannya masalah itu silih berganti, gak pernah selesai. Dan mencoba memplanning, mencoba memetakan, ya. Bahasanya sekarang itu mapping lalu dibuat solusi, kasih solusi. Plan A, plan B, plan C, plan D, entah berapa banyak plan yang kita punya. Tapi pernahkah kalian menemukan plan A tidak berhasil, plan B tidak berhasil, plan C, plan D, sampai plan apapun
tidak berhasil dan kalian tiba pada sebuah situasi yang namanya dead end, jalan buntu. Saudara, saya pun juga mengalami hal yang sama. Kalau kalian mengalami itu, kita berarti sama ya. Kita berada di dalam sebuah musim yang sama. Saya juga mengalami sama. Mengalami namanya dead end. Dan di saat mengalami namanya dead end, saudara, berarti kita sama dengan Maria Magdalena. Saat Maria itu melihat batu itu digulingkan menutup kubur Yesus. Itu sama seperti kita melihat batu itu seperti permasalahan kita. Batu itu seperti kesulitan yang kita hadapi. Itu menutup setiap harapan, setiap doa. Saudara, pernahkah Anda mengalami, kalian berdoa, kalian berharap, kalian memplanning, melakukan apa yang bisa dilakukan. Tapi in the end, masih ketemu yang namanya dead end. Jalan buntu. Saudara, kalau itu kondisimu, firman ini untuk Anda. Juga untuk saya ya. Berarti kita sama seperti Maria. Saudara, kejadian itu terjadi di hari Jumat. Yep. Dan kita sehari ini mengenal sebagai Jumat Agung. Tapi bagi saya percaya Maria hari itu, dia nggak anggap itu Jumat Agung. Good Friday ya kalau bahasa Inggrisnya ya. It's not good at all. Itu is not good. Really is not good. Gak ada something not good. Gak ada sesuatu pun yang baik. No, nothing. Bagi Maria, Jumat itu is not a good Friday. Bukan sebuah Jumat yang agung. No. Bagi Maria, is a tragic Friday. Jumat yang penuh tragedi. Karena di Jumat itu, her Savior died on the cross. Dia melihat juru selamatnya mati di kayu salib. And she see also her Savior go into the tomb. Masuk ke dalam kubur. And stone rolling up to close the door. Sehingga batu itu menutup. Bagi Maria is a tragic Friday. Dan banyak kali kita juga mengalami hal yang sama. Begitu masalah itu nggak selesai-selesai ya. Terus. Saya ngomong sama Priska ya, istri saya seperti life is trying to knock me down. Jadi hidup itu seperti mencoba untuk menjatuhkan saya. Knock me down. Jadi saya ngomong, I feel like a punching bag. Saya merasa seperti apa ya? Punching bag itu apa? Samsak ya. Samsak. Kalau kita latihan tinju atau karate bela diri ada samsak. Seperti hidup itu seperti memukul, belum jatuh, terus dipukul. Life is like knock me down. Apa kalian merasa seperti itu? Life is trying knock you down. So for Mary, it's not Good Friday at all. It's a tragic Friday. Bagi banyak orang ngomong, oh God is good, Tuhan itu baik, Tuhan baik. Maybe suatu kita mengalami hal ini, masalah silih berganti dan kita menemukan namanya dead end. Mungkin mulut kita udah susah ngomong God is good. Kita mau ngomong God is not good kadang nggak enak. Tapi deep inside our heart, sometimes karena life is too difficult, right? Hidupnya terlalu susah. Sometimes kita ngomong, God, where are you? Father, where are you? Father, why you leave me alone? Father, I pray. Father, I kneel down. Father, I cry. But where are you? Where are you? I cannot see the exit. I cannot see the way out. I only see the dead end. Sama seperti Maria. Maria see the dead end. Maria melihat kubur. Maria melihat batu itu menutup kubur. So, brother and sister, apakah kita hari ini ngalami Good Friday atau Tragic Friday? Itu yang bisa menjawab adalah kalian. It's not God. Yeah, it's not God.
Lalu keesokan harinya itu adalah hari Sabat. Apa yang terjadi di hari Sabat? Apakah di hari Sabat itu kuburnya terbuka? Apakah batunya itu terguling? No, it's same. Nothing changed. Nothing happened. Kadang kita berharap, oke, semoga masalah ini cepat berlalu dengan berlalunya waktu. Seiring berjalannya waktu, masalah pun juga ikut berlalu. Kadang kita berpikir seperti itu, oh ini mungkinlah, it's a temporary. Kita ngomong pakai ayat kita, oh pencobaan ini is a temporary, sementara. Ini ringan, gak sebanding dengan kemuliaan yang diberikan pada kita kelak. Ya, Paulus mengatakan seperti itu. Kita berharap, oke, seiring berjalannya waktu, masalah ini akan berlalu. Sama seperti Maria. Oke, this is Friday. It's a tragic Friday. Oke, maybe tomorrow is a Sabbath. Besok itu Sabat. Oh, mungkin di Sabat itu something happen. Miracle happen. Breakthrough happen. Tapi apa yang terjadi, saudara? Sabtu, nothing happen. Berapa banyak kita ngalami hal yang sama? Dan berapa banyak saat kita ngalami tragic Friday, kita stop on Friday. Kita nggak mau lagi move. Kita merasa life is too hard, life is too difficult, life to try knock me down. And I'm down. I give up. I don't want to follow Jesus anymore. I don't want to join the online service. I don't want to go to the church. I don't want to serve anymore. Berapa banyak dari kita give up? Kalau kita give up, berarti kita stuck in Friday. Dan Friday itu menjadi not Good Friday, tapi itu menjadi tragic Friday. Tapi ada orang yang tetap mau tetap beriman. Like me, right? Oh, okay. I know life is hard. Life is difficult. Life is tough. So many challenges, Tapi kita punya Tuhan yang luar biasa, bukan? Amin. Kita punya Filipi pasal 3 ayat 10. I think Filipi ya. Filipi 3 ayat 10. Aku sanggup dengan segala sesuatu, ya, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. I can do all things in Him who empower me. Oh, kita punya Efesus pasal 3. Ya, He can do anything beyond. Dia dapat melakukan itu lebih dari apa yang kita doa dan minta. Wah. Still believe it. Still trust. Keep believing on His promise. Kita switch dari Friday, kita nggak stuck. Kita switch dari Friday, kita move to Saturday. Kita berharap, oh in this Sabbath day, ini kan hari kudus, hari Sabat ya. Something happen. Miracle happen. Breakthrough happen. I find the way out. Tapi nyatanya, there is still no way out. Masih belum ada way out. Kenapa? Karena Tuhan masih ada di dalam kubur. Batunya belum bergerak. Pertanyaannya adalah di hari Sabtu, do you still want to believe? Or do you give up? Saudara, kalau kita give up, maka judul firman malam hari ini bagi Anda adalah dead end. Jalan buntu. Saudara, kalau Anda mau tetap maju, maka judul firman malam hari ini bukan menjadi dead end. Tapi judul firman malam hari ini menjadi way out. Saya bacakan. Di dalam Injil Yohanes pasal 20. Ayat yang pertama. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena. Kemana? Ke kubur itu. Dan ia melihat bahwa batu penutupnya telah diambil dari kubur. Saudara, saya mengatakan apa? Minggu itu, pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, apa yang terjadi? Pergilah Maria. And Mary went. Pergilah Maria. Kata pergilah menunjukkan Maria tidak menyerah. Maria tidak stuck on Friday. Maria tidak stuck on Saturday. Tapi Maria move on Sunday. Saudara, sekali lagi, kalau kita stuck di Friday, kita stuck di Saturday, maka firman hari ini akan menjadi dead end. Tapi kalau kita mau tetap maju seperti Maria,
pergilah Maria. Pergilah Maria. Then we go and we reach Sunday. Haleluya. Maria tak pergi. Dan itu pagi-pagi hari. Masih gelap. And by the way, Maria itu seorang perempuan, bukan? Pagi-pagi masih gelap. Ngapain ke kubur? What she want to see? What she want to experience? Nggak mungkin kan? Tiba-tiba itu, logically speaking ya, secara manusia, tidak mungkin tiba-tiba kuburnya itu kebuka. No. But Maria, even though bagi dia mungkin nothing happen in that day, mungkin hari itu, hari Minggu nggak ada terjadi apa-apa, tapi Alkitab mencatatkan pergilah Maria. Pergilah Maria. Brothers and sisters, do you still want to go? Do you still want to believe? Pergilah Maria mana? Ke kubur. Kubur itu adalah tempat di mana harapan Maria seolah-olah hilang. Kubur itu adalah tempat di mana masa depan Maria seolah-olah hilang. Kubur itu adalah tempat di mana sang juru selamat Maria seolah-olah telah mati. That's the place. Itulah tempat kekecewaan. Itulah tempat tragedi. Itulah tempat kepahitan. Itulah tempat dia meneteskan air mata. Itulah tempat dia tidak punya pengharapan. Dan kubur itu adalah tempat dead end. Kubur adalah sebuah dead end. Saya bilang papa saya ya, di dalam proses dia dijazah sampai pemakaman, ada 2 momen yang saya nggak tahan, saya nangis. Yang pertama adalah saat tutup peti. Saya melihat peti papa saya itu ditutup. Detik itu saya merasa I cannot see him anymore. Yang kedua adalah saat dimakam. Saat peti itu diturunkan ke tanah, ke bawah. Lalu kemudian tanah itu mulai ditaruh di atas peti. Terkubur. I feel my hope is gone. Saya percaya seperti itu perasaan Maria. Saudara, kalau kau merasa kecewa dengan Tuhan, kau merasa kecewa dengan gereja, kau merasa kecewa dengan leadermu, kau merasa kecewa dengan orang-orang di sekitarmu, orang-orang di gereja, kau merasa kecewa dengan keluargamu, kau merasa kecewa dengan pasanganmu, kau merasa kecewa dengan teman-temanmu, kau merasa kecewa dengan hidupmu. Saudara, malam ini saya ingin mengatakan, apakah Anda masih mau pergi ke tempat, ke orang yang membuat Anda kecewa? Petrus gak mau pergi. Yohanes gak mau pergi. Yudas Iskariot pilih bunuh diri. Thomas bahkan gak percaya. Karena bagi mereka is too big to bear. Terlalu berat untuk dipikul. Mereka gak sanggup hadapi kenyataan. Tapi Maria, Alkitab mencatatkan, pergilah Maria. Dia pergi ke tempat yang bagi mata dunia hopeless place, disappointed place, dan banyak hal. Tapi Maria tetap pergi. Why? Karena Maria tetap percaya. Dan hari itu, pagi itu, karena Maria pergi ke tempat kekecewaannya yang terbesar, dan Maria menemukan yang namanya way out. Maria menemukan yang namanya way out. Apa way outnya? Dia gak pernah kepikir bahwa pagi itu dia melihat batu yang menutup kubur itu telah digulingkan. Dan pada waktu dia masuk,
dia melihat Tuhan yang dia kasihi telah bangkit. Dia menemukan namanya way out. Dia tidak stuck di hari Jumat, dia tidak stuck di hari Sabtu, dia tetap maju ke hari Minggu. Dan di hari Minggu dia menemukan namanya way out. Saudara, untuk bagi kita bisa menemukan way out, kita harus melewati hari Jumat. Yang mungkin bagi banyak orang is a tragic Friday. Kita harus menemukan namanya, kita harus melewati namanya hari Sabtu, Sabbath, silent. Yang bagi mungkin kita nggak ngerti what happened. It's a silent, what happened? Nothing happened. Kita sering diomongi, meskipun kita nggak melihat, tapi Tuhan tetap bekerja. Sabbath. We see nothing. Tapi kalau kita tetap mau believe, kita tetap mau move on, kita tetap mau come to Him, trust Him, hold His word, hold His promise, maka kita akan sampai kepada hari Minggu. Kita akan nemu namanya way out. Kita akan melihat kubur itu terbuka. Saudara, kalau kita mengalami itu, maka bagi kita Friday is not a tragic Friday. Friday adalah Good Friday. Wow. Tapi kita bisa ngomong it is a Good Friday kalau kita sampai di hari Minggu. Kalau kita stop dari Jumat, then it's a tragic Friday. Kalau kita mau tetap maju sampai hari Minggu, then it's a Good Friday. Karena di hari itu Tuhan mati sebagai salib sebagai anak domba Paskah yang menghapus dosa dunia. Yohanes 1:29. Wow, saudara. Saudara, apapun musim hidup kalian, apapun pergumulan, kesulitan, don't give up. Don't give up. Jadilah sama seperti Maria. Walk by faith. Live by faith. Saya tahu nggak mudah. Tapi percayalah, kalian nggak sendiri. Kalian kok alami hal itu berarti congratulations. Kita berada di dalam jalur yang sama. Kita berada di dalam hari yang sama. Ada di hari Jumat, ada di hari Sabtu. Tapi marilah kita tetap believe, kita tetap press on, persistent, determined untuk sampai ke hari Minggu. Supaya kita nggak ngalami yang namanya dead end, tapi kita ngalami yang namanya way out. Saya berdoa berharap bila firman malam hari ini bisa menguatkan. Saudara, nggak ada yang bisa bantu kita. In some points, even ya bukannya saya, please tolong jangan salah paham omongan saya. In some points, even your friends, close friend, even your family cannot help you. Even your spouse cannot help you. In some point, only Jesus can help you. Saya percaya hal itu. Tapi tolong jangan salah arti bahwa berarti kita nggak butuh gereja. Ya kita butuh gereja ya, kita butuh support. Tapi in some points, kita tahu bahwa jawaban dari segala permasalahan kita adalah Tuhan. Terus saya mendorong, Paskah bukan hanya bicara dari sisi Tuhan, ya yang mati menyelamatkan kita, kasih luar biasa. Yes, tapi Paskah juga bicara dari sisi kita. Apa yang kita lakukan, apa yang terjadi dengan murid-murid saat Paskah itu. Karena itu saudara, saya berharap bagi kalian yang sudah mulai, ini masa ini nggak selesai, ya kan? Lalu banyak kekhawatiran masa depan, terutama kalian yang sudah banyak mulai bekerja, ya. Banyak kekhawatiran bagaimana masa depan, bagaimana nata hidup. Lalu selain nanti gereja, kalau kita kumpul lagi, offline, lalu masih ada yang datang, so many worry. Tapi jangan khawatir. Kita punya Tuhan yang, bagi Tuhan itu nggak ada yang mustahil. Kita punya Tuhan yang bisa memberikan segala macam solusi, jawaban di atas permasalahan kita. So, don't stuck on Friday, don't stuck on Saturday. Ya, if you stuck there, malam hari ini judulnya jadi apa? Jadinya dead end. But move until Sunday. Sehingga firman malam ini menjadi apa? Way out. Oke? Yuk, saja mari kita sama-sama berdoa. Suduriya bakara bahuraba shikara bakuraba syadara bahara bakaraba. Suduriya bahara bakuraba shikara bakuraba karaba. Bapak terima kasih atas firman malam hari ini Tuhan. Tuhan biarlah firman malam ini boleh memberkati setiap kami.
Tuhan, Kau tahu kondisi setiap anak-anak-Mu, Kau tahu setiap musim yang mereka lalui, Kau tahu setiap pergumulan, setiap kekhawatiran, setiap ketakutan, setiap kekecewaan, setiap challenge di dalam hidup mereka. Karena itu Tuhan, aku berdoa, biarlah melalui firman ini, kami tidak stuck on Friday, kami nggak stuck on Saturday, tapi kami tetap maju, kami tetap memegang firman-Mu, mempercaya hati-Mu, that you are always good, that you are the promise keeper, and you are the way maker. Sehingga kami mengalami yang namanya kebangkitan Kristus, kami menemukan solusi jawaban di dalam setiap permasalahan kami. Karena Tuhan, aku berdoa untuk setiap orang yang saat ini rasa mau give up, mau menyerah terhadap hidup mereka, terhadap hubungan, terhadap setiap permasalahan, dan berpikir bahwa God is not good, God leave me alone, dan berpikir bahwa life is too difficult, dan berpikir bahwa I want to quit the church, I want to quit serve the Lord. Bahkan mungkin Anda berpikir I want to end myself. Bapakku berdoa, biarlah malam hari ini, biarlah Roh-Mu itu boleh bergerak, boleh bekerja. Tuhan berbicara secara pribadi, secara spesifik kepada setiap orang yang mulai patah hati, mulai patah semangat karena kesulitan dalam hidup mereka. Aku percaya Tuhan, Roh-Mu, firman-Mu itu akan menguatkan mereka, memberikan mereka kekuatan, menjadi terang bagi hati mereka. Tuhan, hamba-Mu terbatas, percaya Roh-Mu tidak terbatas. Kalau saudara, kalau itu engkau angkat kedua tangan-Mu, mari serahkan seluruh kekhawatiran-Mu kepada Tuhan. Karena Tuhan yang memelihara engkau. Percayalah, seberat apapun permasalahanmu, Tuhan tidak pernah meninggal kamu, dan Tuhan ada untukmu, dan Tuhan memberikan jalan keluar. Asal kau mau tetap percaya, berpegang teguh pada firman-Nya. Percayalah, Sunday is coming. Sunday is coming. Deliverance is coming. Breakthrough is coming. Miracle is coming. In the name of Jesus. Kata saudara, kalau kau percaya, kedua tanganmu dan katakan, Amen, Amen. I believe, Lord. I believe that you are the answer. Nothing is impossible for you. Kata berkati setiap tangan-tangan yang terangkat. Kau melihat hati mereka, kau melihat segala pergumulan mereka. Dan aku berdoa, biarlah Tuhan kau yang masuk, kau yang mengubah segala situasi di dalam hidup mereka. From tears become love. From fear become joy. From worry, anxiety become peace. Tuhan, bagi Engkau tidak ada yang mustahil. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya, katakan amin, 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 amin. Jadi saudara, Komite Harvest Church, saya berdoa dimanapun kalian berada, biarlah firman malam hari ini boleh menjadi sebuah way out bagi kalian semua. So keep strong, give love Jesus, give love His church. Stay healthy, and God bless you. Amen.